Halo geng, sobat alur film kita. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Tersanjung The Movie. Tapi sebelum lanjut, saya mau ingatin bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe, like, dan komen ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru. Tanpa basa-basi lagi, check it out. Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh seorang gadis yang sangat cantik. Sebut saja namanya Yura. Dia adalah sosok gadis cantik yang sangat pandai. Bahkan dia memiliki IPK tertinggi di kampusnya. Dia kuliah di Fakultas Hukum. Akan tetapi, dia hari ini sangat sedih. Karena dia akan segera dijodohkan dengan anak dari teman mamanya. Oh iya, ini papanya Yura, mantan musisi terkenal di zamannya. Dan ini mama tirinya Yura. Ini adik tirinya Yura, namanya Nisa. Skin berpindah ke tempat Ibu Sadewo. Ibu Sadewo ini adalah teman dari mamanya Yura. Dan mereka akan menjodohkan Yura dengan anaknya yang bernama Bobby. Setelah saling berkenalan, Bobby pun mengajak Yura untuk pergi ke kafe miliknya esok hari. Keesokan harinya, di kafe milik Bobby, di saat lagi sedang asik minum anggur di pinggir kolam, tiba-tiba datang hujan dan mereka pun berteduh. Karena cuacanya sangat dingin dan kondisi Bobby sudah mabuk, akhirnya Bobby memaksa Yura untuk melakukan mantap-mantap. Akan tetapi Yura menolak, dan akhirnya Yura mengepaskan botol ke kepala si Bobby sampai berdarah. Dan Yura pun berusaha untuk kabur dari sergapan si Bobby. Akan tetapi ketika sudah sampai di luar, ternyata si Bobby masih mengejar dan berusaha untuk mantap-mantap dengan Yura. Tanpa disangka-sangka, ada lelaki yang memukul kepala si Bobby hingga pingsan. Ya, betul sekali. Dia adalah Christian yang sering dipanggil dengan nama Tian. Dan ini Oka Saputra yang sering akrab dipanggil Oka. Mereka berdua adalah teman sekampus dan teman sepermainannya si Yura. Skin berpindah di rumah Yura. Di pagi hari datanglah segerombolan preman yang menggedor-gedor dan mengobrak-abrik rumah Yura. Yang ternyata itu adalah Ibu Sadewo. Ibu Sadewo datang ke rumah Yura untuk menyuruh Yura bertanggung jawab karena telah melukai putranya. Ibu Sadewo pun membatalkan perjodohan anaknya dengan Yura. Dan Ibu Sadewo meminta mamanya Yura untuk segera melunasi pinjamannya sebesar 5M. Karena mendengar mamanya Yura memiliki hutang, akhirnya papa Yura pun terkena stroke dan tak bisa apa-apa. Dikarenakan masalah keuangan yang sangat rumit, Yura pun berinisiatif mengajak teman-temannya untuk membuka usaha. Dan terfikirlah mereka untuk membuka usaha mie instan yang diberi nama Yoimi. Usaha mereka pun lancar dan mereka meraup untung yang sangat banyak. Di tengah keakraban mereka, ternyata Tian diam-diam memendam perasaan ke Yura. Dan Tian pun melamar Yura, akan tetapi Yura menolak lamaran Tian karena dia masih trauma. Dan Yura juga belum mengenal keluarganya Tian. Beberapa hari kemudian setelah melamar Yura, akhirnya Yura dibawa oleh Tian ke rumah orang tuanya. Dan ternyata Tian berasal dari keluarga orang kaya. Yura pun dikenalkan dengan kedua orang tua Tian saat makan malam keluarga. Orang tua Tian sangat menyambut baik kedatangan Yura. Akan tetapi, di tengah acara makan keluarga, tiba-tiba ayahnya Tian meminta Tian untuk pergi ke Amerika untuk membantu usaha kakaknya yang sedang kolab. Tian sebenarnya berat hati untuk pergi ke Amerika dan meninggalkan Yura di Indonesia. Akan tetapi, Tian menerima permintaan ayahnya. Setelah usai acara makan keluarga, Tian pun mengantarkan Yura ke kamar.
Sesampainya di kamar, Tian pun kembali melamar Yura, dan Yura pun mengiyakan dari lamaran Tian. Karena malam sudah semakin larut, Tian pun menyuruh Yura untuk tidur. Tapi entah kenapa dan setan apa yang merasuki mereka berdua, akhirnya malam itu Yura rela memberikan mahkotanya dengan si Tian. Mereka akhirnya pun mantap-mantap. Tibalah waktunya di mana Tian harus pergi ke Amerika, dan Tian pun berpamitan dengan Yura dan juga Oka. Sebelum Tian pergi, Yura sempat memberikan gelang kepada Tian, yang mana gelang tersebut adalah peninggalan dari almarhumah ibunya Yura. Awal-awalnya ketika Tian sudah di Amerika, mereka masih sempat untuk bertukar kabar. Akan tetapi, jam berganti hari, hari berganti minggu, Tian tidak ada memberikan surat ataupun memberikan kabar. Yura pun semakin cemas dan takut terjadi apa-apa dengan Tian. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi, tiba-tiba Yura mual dan muntah-muntah. Awalnya dia mengira bahwa itu hanya masuk angin biasa, akan tetapi esoknya Yura muntah-muntah lagi. Tak mau berpikir panjang lagi, akhirnya Yura pergi ke apotik untuk membeli test pack. Ya, betul sekali. Ternyata Yura sedang hamil, anak dari Tian. Kemudian Yura pun mencoba untuk menghubungi kembali si Tian. Akan tetapi tidak ada jawaban. Karena sudah sangat bingung dengan kondisi kehamilannya, akhirnya Yura memberitahukan kepada Oka bahwa ia sedang hamil. Oka pun bingung harus berbuat apa, karena nomor handphone Tian pun tidak bisa dihubungi. Dan Yura pun mengajak Oka untuk pergi ke rumah Tian yang ada di Jakarta. Sesampainya di sana, mereka ditolak oleh penjaga rumahnya Tian dan tidak diperbolehkan masuk. Bahkan, Yura pun sudah menyampaikan kepada penjaganya bahwa dia adalah tunangan Tian. Akan tetapi, penjaga tidak merespon mereka, dan penjaga pun mengatakan bahwa sudah banyak wanita yang datang ke rumah tersebut dan mengaku-ngaku tunangannya Tian. Dengan perasaan sedih, Yura dan Oka pun pulang ke rumah. Karena Yura sudah semakin sedih karena dia berpikir bahwa dirinya telah dicampakkan oleh Tian, akhirnya Yura berusaha untuk bunuh diri. Akan tetapi usahanya gagal karena Oka melihat Yura sedang pingsan dan akhirnya Yura pun dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter pun mengatakan, "Alhamdulillah, janin yang dikandungnya selamat." Sontak perkataan dokter itu pun membuat ibunya Yura dan ibunya Oka kaget. Sampai pada akhirnya Oka pun menceritakan yang sebenarnya terjadi. Usia kandungan Yura pun semakin bertambah dan perutnya pun semakin membesar. Akan tetapi, Oka selalu menemani Yura di saat susahnya, seperti menemaninya saat berolahraga ataupun yoga. Skin berpindah di warung usaha milik mereka, dan tiba-tiba mamanya Yura mengatakan bahwa Oka cocok untuk jadi suaminya Yura. Tetapi Yura menolak karena tidak mau melimpahkan beban hidupnya kepada si Oka. Tidak lama dari pembicaraan tersebut, tiba-tiba perut Yura sakit dan dia pun mengalami pecah ketuban. Yura pun dilarikan ke rumah sakit dan ternyata Yura sudah waktunya untuk melakukan persalinan. Di proses persalinan tersebut, terlihat wajah Oka yang sangat gugup dan takut. Akan tetapi, Oka selalu menemani Yura selama proses persalinan. Dan akhirnya Yura pun melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Skin berpindah di rumah Oka. Mereka semua terlihat bahagia atas kelahiran bayi mungil tersebut. Akan tetapi bayinya belum ada nama. Dan Yura pun memberikan nama
Diandra Puspita Saputra. Yap, Saputra. Itu adalah nama belakang dari Oka. Yura berharap Oka mau menjadi ayah dari Diandra. Dan ternyata sebenarnya Oka juga memendam rasa sama Yura di saat Yura di rumah sakit. Skin berpindah di mana Oka dan Yura akhirnya melangsungkan pernikahan. Ending yang mengharukan, bukan? Eits, jangan di skip dulu. Film ternyata belum berakhir. Di tengah-tengah kebahagiaan Oka dan Yura, tiba-tiba ada seorang pria berjaket yang menghampiri Diandra dan memberikan gelang. Melihat hal tersebut, Oka pun segera menghampiri pria berjaket tersebut. Yap, betul sekali. Dia adalah Tian. Tian dengan luka di wajahnya. Dan film pun berakhir. Endingnya bangke sekali, bukan? Oke, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Di lain kesempatan kita akan ngebahas cerita film yang lain. Terima kasih telah menonton, gengs. Bye-bye.